lihat deh.
penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Oh, gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya, bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Ketong persembahkan pujian ini sebagai kado ulang tahun ke-7
Kristus itu Tuhan. Sama-sama kita memuji Dia. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Dan di sorga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia. Cek, 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 cek. Shalom. Shalom. Salamat sitamu mali paiman sidup Pak Kaboro. Tabe laku kita solanasang. Bunga-bunga anda laku kuah. Tapasede itu penanta. Laparan nu paiman lan atu totemo umpakaraya. Allah malaabi memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat yang ke-60. Salam penuh sukacita bagi kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Mana ko kareba totemo? Kareba melong mioli komi. Tolepi. Pisampa. Ya, ini adalah lambang tanda sukacita bagi orang Toraja, mioli. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta Gereja Toraja Jemaat Keramat, Bapak Ibu Pendeta yang sudah hadir pada saat ini, Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Bapak Ibu Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, Bapak Ibu sesepuh pelaku sejarah, segenap tamu undangan, dan juga segenap warga Jemaat Keramat. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari di mana kita berhenti sejenak dari kesibukan untuk menunduk dan bersyukur 60 tahun yang lalu
sebuah benih ditanam di tanah rantau ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah syukur hari ulang tahun yang ke-60 dan pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, tarian Magelu. Yang keenam, peletakan batu pertama gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang ketujuh, doa syukur dan ramatama. Dilanjutkan nanti dengan ada games dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut pada acara selanjutnya. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan sejarah singkat tentang Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Keramat yang ke-60, Bapak Penatua Gusti Bata. Selamat pagi, shalom semuanya. Pertama-tama izinkan saya untuk membacakan sejarah singkat perjalanan iman Jemaat Keramat dari tahun 1966 sampai dengan 2026. Saya coba memberi judul Dari Benih Air Mata Menjadi Pohon yang Rindang. Di bawah langit Jakarta yang terik dan aroma khas pelabuhan Tanjung Priok tahun 1960-an, sekelompok perantau asal Tanah Toraja menjalani hari-hari mereka dengan satu kerinduan, yaitu persekutuan. Namun sejarah tidak selalu dimulai dengan tawa. Seringkali Tuhan menggunakan air mata untuk menggali fondasi yang paling dalam. Kisah kehadiran Gereja Toraja di Tanjung Priok, kota metropolitan, daerah khusus ibu kota Jakarta, bermula dari sebuah duka yang menyayat hati. Seorang anak kecil bernama Maria Christina Kadang dipanggil pulang oleh Sang Pencipta pada tanggal 19 September 1965. Di tengah isak tangis keluarga dirundung duka yang begitu dalam, sebuah kenyataan pahit harus mereka telan. Ketika keluarga mencari pelayanan gereja untuk mengantarkan Christina ke peristirahatan terakhirnya, pintu-pintu terasa tertutup. Karena alasan administratif, dianggap tidak terdaftar sebagai anggota gereja-gereja yang sudah ada saat itu, tidak ada yang bersedia melayani prosesi pemakamannya. Christina kecil pun harus dimakamkan tanpa lantunan kidung pujian dan doa resmi dari sebuah institusi gereja. Kekecewaan dan semangat persekutuan yang membara itu akhirnya mengkristal. Orang-orang Toraja yang berada di wilayah Tanjung Priok kemudian berkumpul menyatukan hati untuk mewujudkan tekad yang bergelora. Dan di balik rasa terpukul itu, Roh Kudus bekerja, membangunkan suara kesadaran kolektif untuk segera memiliki wadah ibadah mandiri. Kita butuh sebuah rumah. Kita butuh wadah di mana tidak akan ada lagi anak-anak kita atau saudara kita yang ditolak saat mereka sangat membutuhkan jamahan tangan Tuhan.
duka tersebut berubah menjadi tekad yang membajak. Penolakan dunia justru menjadi undangan Tuhan bagi orang-orang Toraja di Tanjung Priok untuk mulai bersekutu secara mandiri. Dengan semangat gotong royong dan iman yang teguh, para perintis mulai berkumpul, berdoa, menyatukan visi. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil manis. Tepat pada tanggal 15 Mei 1966, diadakan pertama melalui pekerjaan keras panitia pembangunan Gereja Toraja atau PPGT Tanjung Priok yang dibentuk dalam beberapa kali pertemuan. Sekalipun dalam situasi politik yang tidak menentu sebagai akibat dari gerakan 30 SPKI pada tahun 1965, dibarengi dengan kondisi ekonomi yang disebut hiperinflasi, yakni sebesar 600%. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat panitia untuk tetap berusaha. Dan lebih dari itu, kita mengaminkan bahwa dalam kondisi apapun tidak menjadi halangan bagi Allah untuk menyatakan karya dan anugerahnya untuk menghadirkan Gereja Toraja di kota metropolitan DKI Jakarta. Kerinduan anggota jemaat untuk hadir dalam setiap ibadah minggu sangat besar, sehingga panitia memutuskan untuk memindahkan ibadah minggu gereja ke gedung gereja HKBP yang berada di Jalan Yos Sudarso, Gang Fort nomor 2, Tanjung Priok pada tanggal 21 Mei 1967. Oleh karena warga jemaat yang berada di wilayah Warakas merasa kesulitan untuk mengikuti ibadah di gereja HKBP, mengingat ketika itu sebagian wilayah masih berupa rawa-rawa dan kesulitan transportasi, maka dibukalah pos kebaktian pada tanggal 5 Mei 1968 di pondok yang dibuat oleh panitia di atas tanah keluarga Cornelius Kadang, sekaligus dijadikan sebagai tempat SMGT yang pengurusnya telah dibentuk pada tanggal 10 Juli 1968. Dan sebagai bentuk perhatian kepada jemaat di pos kebaktian Warakas, maka majelis gereja memutuskan untuk mengangkat Bapak Luther Parasa sebagai guru jemaat yang mulai bertugas pada tanggal 1 Juli 1968. Perjalanan berdirinya Gereja Toraja di Tanjung Priok tidaklah mudah. Jemaat sempat menghadapi tantangan internal selama lebih dari 2 tahun sebelum pada akhirnya resmi disahkan oleh Klasis Makassar pada ibadah minggu tanggal 8 Desember 1968 yang berlokasi di Jalan Keramat Tungga Gang 2, sekarang Jalan Pepaya 2 nomor 16, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lahan dan bangunan tersebut dibeli pada tanggal 6 Agustus 1968 melalui kasih karunia Tuhan. Walaupun saat itu bangunan masih sangat sederhana dengan tiang-tiang dari batang kelapa yang jika tersenggol baju terkait, namun karena kebutuhan pelayanan dan persekutuan membuat jemaat mulai menggunakannya sejak tanggal 18 Agustus 1968. Bangunan tersebut kemudian mengalami 2 kali renovasi sebelum dirobohkan dan membangun gedung baru sebagaimana yang kita saksikan saat ini yang telah ditabiskan pada tanggal 12 Mei 2012 yang lalu. 1 tahun setelah jemaat Tanjung Priok disahkan, status pos kebaktian Warakas ditingkatkan menjadi cabang kebaktian pada tanggal 15 Agustus 1969. Seiring perkembangan kebutuhan pelayanan, mengingat sebagian besar anggota jemaat berasal dari berbagai wilayah di Jakarta, maka berturut-turut dibukalah cabang kebaktian lainnya.
menyadari bahwa anggota Gereja Toraja Jemaat Tanjung Priok tidak lagi hanya beranggotakan keluarga yang berdomisili di Tanjung Priok, maka Gereja Toraja Jemaat Tanjung Priok berubah menjadi Gereja Toraja Jakarta Raya. Pada ibadah tanggal 30 Juli 1972 bersamaan dengan pengurapan proponen Peter Tarukalo menjadi pendeta dan sekaligus menjadi pendeta pertama yang ditempatkan oleh KUGT di Jemaat Keramat. Untuk mendekatkan pelayanan kepada jemaat, maka 3 Juni 1979 cabang kebaktian kota resmi dibuka di Asrama Mahasiswa Toraja Jalan DI Panjaitan nomor 27 Jakarta Timur. Saat itu Pendeta Gideon Garo Raru diberi tanggung jawab oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Jakarta Raya untuk mengatur pelayanan di cabang tersebut. Selanjutnya cabang kebaktian Jatiwaringin dibuka pada tanggal 29 April 1984 di gedung Gereja Kodam 5 Jaya yang difasilitasi oleh Bapak Pendeta Matius Salokonda yang kala itu menjabat sebagai pendeta tugas khusus di Kodam Jaya. Kemudian dalam persidangan Klasis Makassar yang ke-23 yang berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 1985 disepakati bahwa Jemaat Jakarta Raya akan dimekarkan melalui pendewasaan cabang kebaktian Warakas, cabang kebaktian kota, dan cabang kebaktian Jatiwaringin. Karena pemekaran tersebut, penggunaan nama Jemaat Jakarta Raya dianggap tidak relevan lagi, sehingga namanya diubah menjadi Jemaat Keramat. Proses ibadah pemekaran tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 1986 di lapangan Sunter Angkatan Laut. Setelah pemekaran tersebut, maka untuk mengkoordinir keempat jemaat tersebut dibentuklah Badan Kerjasama Antar Jemaat yang disingkat BKSAJ yang diketuai oleh Bapak Pendeta Tandilolo dan Peter Parantean sebagai sekretaris. Dalam perayaan ulang tahun Jemaat Keramat hari ini, kita merefleksikan perjalanan masa lalu dengan penuh rasa syukur atas hikmat Tuhan. Kita menghormati keberanian para pendahulu serta mengenang Maria Kristina Kadang, bunga kecil yang kematiannya menjadi benih pertumbuhan Gereja Toraja Jemaat Tanjung Priok. Dari benih inilah, atas tuntunan Tuhan, kita telah bertumbuh menjadi 23 jemaat, 6 cabang kebaktian, 5 tempat kebaktian di lingkup Klasis Pulau Jawa. Persebarannya pun kini merambah ke Batam, Pontianak, NTT, bahkan hingga ke Malaysia. Hal ini seolah mewujudkan jawaban visioner dari Bapak Pendeta PP Manting yang kala itu menjadi pendeta tugas khusus di Pusro Angkatan Udara yang menyikapi ketidaksetujuan didirikannya Gereja Toraja di Jakarta, mengatakan bahwa Gereja Toraja tidak hanya akan berdiri di Jakarta, bahkan jika perlu hingga ke negeri Cina sekalipun. Selamat ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kiranya jemaat ini selalu menjadi rumah yang pintunya terbuka lebar bagi siapapun tanpa kecuali, seperti kasih Kristus yang merangkul kita semua. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan bahwa ringkasan ini disadut dari catatan sejarah berdirinya Gereja Toraja di Tanjung Priok yang dihimpun sejak tahun 1988 berdasarkan dokumen dan catatan penuturan wawancara para pelaku sejarah kepada kami yang sempat ditemui, antara lain dengan hormat saya sebutkan namanya: Bapak Pendeta PP Manting, Bapak JM Lambe, Bapak J. Sambayang, Bapak Yan Tanduk,
Nyonya Maria Tanduk, Bapak Peto Singke, Bapak Thomas Batara, Kapten Julius Kendenan, Bapak Petrus Kerangan, Bapak Pendeta Ian Tandilolo, Bapak Pendeta Cornelius Parintak, Bapak Paulus Pareang, Bapak Rindu Pairunan, Ibu Dr. Gi Naomi Bura, semua yang disebutkan telah mendahului kita semua. Dan yang masih ada pada saat ini, antara lain Bapak Simon Lebang, Bapak Peter Perantian, Nyonya Monika Sama, Nyonya Berta Kerangan, Nyonya Antu Samanting, Nyonya Mahadalena Tandilolo, Bapak Alex Lambe, dan lain sebagainya. Salam hormat kepada semua para pelaku sejarah ini yang telah menjadi sumber informasi dalam catatan sejarah berdirinya Gereja Toraja di Tanjung Priok dan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi Gereja Toraja di Jakarta. Demikian, terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun bagi kita seluruh anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon maaf, saya terlupakan. Ada sedikit kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Peter Parantian. Saya persilakan. Sidang Jemaat Tuhan, Shalom. Tidak panjang yang saya akan sampaikan sehubungan dengan kenangan kita mengenai almarhumah Maria Christina Kadang. Maria Christina Kadang adalah anak kedua yang kembar dengan Wardi, yaitu anak kedua dari Bapak Cornelis Kadang yang berasal dari Tanah Toraja. Di belakang tulisan kampungnya, di belakang tulisan Toraya Maelo. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pulang kampung pasti ketemu dengan tulisan itu. Kampungnya ada di situ, dan beliau beristrikan Ibu Susan. Nah, Ibu Susan ini kalau dengar namanya tentu bukan orang Toraja. Jadi itu dari Bumi Ayu, Jawa Tengah. Bapak Cornelius Kadang meninggal pada tahun 2000 dan kemudian Ibu pada tahun 2013. Bapak Cornelius Kadang mempunyai anak-anak yang sebagian duduk bersama dengan kita di tengah-tengah di sana bersama saya tadi, yaitu yang pertama adalah Petrus Kadang. Ini pendeta di Semarang dulu, kemudian dimutasikan ke Blora, dan di sanalah beliau meninggal dunia. Beliau memiliki 3 orang anak dan 8 orang cucu. Kemudian yang kedua adalah Wardi, kembaran dari almarhumah Maria Christina Kadang, yang memiliki 6 anak, 4 laki-laki dan 2 orang wanita. Itu melayani di Blora. Kemudian yang ketiga, Filipus Kadang, memiliki 3 orang anak laki-laki, tinggal di Warakas 5, Gang 5. Itu yang duduk bersama saya tadi di sana berdiri dengan keluarga. Kemudian yang keempat adalah Maria, memiliki 4 orang anak, namun telah mendahului semuanya 1 orang, jadi sekarang sisa 3 orang. Ada juga, ada hadir di tempat kita. Dan kemudian yang terakhir anaknya adalah Mikael Kadang,
memiliki 3 orang anak, 2 perempuan, 1 orang laki-laki. Tinggal di Rorotan. Ada hadir bersama kita. Peristiwa Maria Christina Kadang yang dimakamkan tanpa dilayani oleh institusi gereja mendorong orang Toraja yang berada di Tanjung Priok untuk segera mendirikan gereja Toraja di Tanjung Priok. Semula melalui ibadah minggu dari rumah ke rumah dan selanjutnya dilaksanakan di gedung HKBP. Sementara ibadah minggu tetap berjalan di gedung gereja HKBP, dibukalah pos kebaktian di pondok yang dibangun panitia di atas tanah milik almarhum Cornelius Kadang yang berada di samping rumahnya dan dimulai dipakai pada 5 Mei 68 dan sekaligus digunakan sebagai tempat ibadah anak-anak sekolah minggu dan menjadi tempat pengkaderan PPGT yang pertama. Bagaimana sehingga tanah itu bisa digunakan oleh Jemaat Warakas waktu itu untuk menjadi tempat ibadah yang pertama adalah hasil kunjungan daripada Sampurna atau Sampurna, yaitu Bapak Pendeta almarhum Pendeta Filipus Bura yang mengunjunginya dan menanyakan waktu itu karena sudah ada panitia yang mencari-cari tanah untuk Warakas dan belum mendapatkan, dan melihat bahwa ada tanah kosong di samping rumah yang didiami oleh almarhum Bapak Cornelius Kadang di Gang 18 itu. Dan itulah yang ditanyakan apakah boleh dipakai, dan Bapak Cornelius Kadang mengizinkan untuk memakainya. Maka dibukalah apa yang dikatakan di dalam sejarah catatan tadi oleh Bapak Ketua Panitia. Itulah sedikit tentang peristiwa dan peran dari Bapak Cornelius Padang sekeluarga atas berdirinya persekutuan di Tanjung Priok, termasuk peranannya atas keberadaan gereja Toraja Jemaat Warakas. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini adalah hari penuh sukacita dan ucapan syukur. Dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, kita berhimpun dalam perayaan hari ulang tahun ke-60 Gereja Toraja Jemaat Keramat. 60 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada begitu banyak cerita iman, pergumulan, air mata, pengorbanan, pelayanan, dan kasih setia Tuhan yang menyertai jemaat ini dari masa ke masa. Sejak awal berdirinya, Tuhan telah memanggil dan menuntun gerejanya menjadi terang dan garam di dalam dunia. Dalam setiap generasi, Tuhan memakai para pendahulu iman, para pelayan, majelis, dan seluruh warga jemaat untuk menjaga api pelayanan tetap menyala hingga hari ini. Karena itu, perayaan ini bukan sekedar mengenang usia, tetapi menjadi momentum untuk kembali menyadari bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan gerejanya. Mazmur 126 ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Di tengah perubahan zaman dan berbagai tantangan pelayanan, Tuhan tetap setia memelihara Gereja Toraja Jemaat Keramat hingga mencapai usia ke-60 tahun. Karena itu, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita datang dengan hati yang penuh syukur, mempersembahkan pujian terbaik serta memperbaharui komitmen untuk terus menjadi gereja yang hidup, bertumbuh, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Kiranya melalui ibadah syukur ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, iman jemaat semakin diteguhkan, dan gereja Toraja Jemaat Keramat semakin dipakai Tuhan untuk menghadirkan kasih Kristus bagi dunia. Kita berdiri, kita menyanyi, dan kita bersyukur atas kasih Tuhan. Indeko esang mane. Sebagai ungkapan syukur kita melakukan pendopo sambil berpegangan tangan. Si Toy Lima, tahun 2 niya apa ya teh?
Solanasang. Pekapuai Pondota. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Disilakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima secara berbalasan. Kita membaca sesuai petunjuk liturgi. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. kupu di komi opuang. Sana
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah sukacita ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat, kita juga diajak untuk datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaannya selama 60 tahun, namun kita pun menyadari bahwa sebagai gereja dan pribadi-pribadi percaya, kita tidak luput dari kelemahan dan dosa. Mungkin ada saat di mana kasih kita kepada Tuhan mulai berkurang. Ada pelayanan yang dilakukan tanpa ketulusan. Ada persekutuan yang retak karena ego. Ada kesempatan melayani yang diabaikan. Bahkan ada hidup yang belum sepenuhnya menjadi kesaksian bagi dunia. Sebagai gereja, kita dipanggil bukan hanya bertambah usia, tetapi juga bertumbuh dalam kekudusan, kasih, dan ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Karena itu, saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya serta membaharui hidup dan pelayanan kita. Biarlah di usia ke-60 tahun ini, Gereja Toraja Jemaat Keramat semakin dibentuk menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari masuk dalam saat teduh, pengakuan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mati kalemi opuang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Ia tidak memandang kita berdasarkan kelemahan dan dosa kita,
melainkan oleh kasih karunia-Nya, Ia datang mengampuni, memulihkan dan memberi hidup yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Benih dan air mata. Di bawah langit Jakarta yang membara, Tanjung Priok berdiri dengan aroma laut dan peluh kerja. Tahun 60-an, saat deru pelabuhan menjadi saksi, sekelompok perantau dari Toraja meniti mimpi di tanah ini. Mereka membawa rindu yang sedalam lembah Bukit Molong, membawa iman yang sekokoh Gunung Sesean. Namun kota metropolitan menyambut dengan asing. Langkah-langkah sunyi dan hati terasa miring. Lalu sejarah menuliskan kisahnya dengan tinta duka. Di suatu hari, duka mengetuk pintu. Tanpa permisi, maut memanggil pulang. Maria Christina Kadang, seorang malaikat kecil nan suci, dipanggil pulang oleh Sang Pencipta dalam senyapnya pagi. Isak tangis pecah menghujam jantung keluarga. Namun kepedihan itu rupanya belum mencapai puncaknya ketika pintu-pintu gereja diketuk untuk pelayanan terakhir. Hanya jawaban dingin yang mereka dengar mengalir. Administrasi, bukan anggota, ujar mereka. Christina kecil terbaring dalam sepi yang paling senyap. Tanpa kidung pujian, tanpa doa resmi dari mimbar, bunga kecil itu dimakamkan dalam sunyi yang menyayat hati. Kematian Christina menjadi tamparan yang menyayat nurani, membangunkan jiwa-jiwa perantau yang terasing di sini. Ada rasa sakit yang membeku, ada kecewa yang membara. Namun di balik duka itu, Roh Kudus mulai menyapa. Kita butuh sebuah rumah.
wadah di mana kasih tak terhalang oleh aturan yang retak, agar tak ada lagi anak kita yang ditolak dalam doa, agar tak ada lagi air mata yang tumpah karena hampa. Penolakan dunia rupanya menjadi undangan sorgawi untuk membangun mesbah di tengah kerasnya kota Jakarta. Tekad membaja, iman mulai dipahat dengan gotong royong. Tangan-tangan perintis menyatu, tak lagi merasa kosong. Panitia dibentuk, doa-doa dinaikkan ke langit tinggi, hingga fajar kemenangan itu benar-benar menampakkan diri. 15 Mei tahun 1966, ibadah pertama pecah menghalau kegelapan yang kelam. Gereja Toraja di Tanjung Priok akhirnya resmi berdiri. Sebuah karya anugerah Sang Ilahi yang tulus dan murni. Apa yang dimulai dari air mata kini menjadi sukacita. Apa yang dimulai dari penolakan kini menjadi tempat terbuka. Dari Tanjung Priok, nama itu terus bermetamorfosis menjadi Jemaat Jakarta Raya, lalu menjadi Jemaat Keramat yang manis. Maria Kristina Kadang, engkau adalah bunga kecil. Kematianmu adalah benih yang kini telah tumbuh bermutu. Lihatlah, hari ini dari satu benih yang tampak rapuh telah tumbuh pohon besar dengan dahan-dahan yang teguh. 23 jemaat, 6 cabang kebaktian, dan 5 pos kebaktian yang tersebar luas, melintasi pulau Jawa, bahkan merambah ke negeri jiran. Hari ini kita berdiri menoleh sejenak ke masa silam, bukan untuk menyimpan dendam atau memelihara dendam yang kelam. Kita bersyukur atas hikmat Tuhan yang melampaui logika, yang telah mengubah duka menjadi rahim bagi ribuan jiwa. Terima kasih para pendahulu atas iman yang tak kenal menyerah. Terima kasih Maria Kristina Kadang atas jalan yang engkau bela. Jemaat ini adalah sejarah cinta yang tidak akan pernah tamat. Dari Priok ke seluruh penjuru, kita mengumandangkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kure Sumanga. Dipersilakan paduan suara lansia, kemudian disusul dengan paduan suara PWGT. Disilakan.
Indonesia 2 baik 2 rem. Bahasa Inggrisnya 2 baik 2 rem. Ada musiknya kok caranya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Di saat ini ya Tuhan, kami terhimpun dalam satu persekutuan untuk mensyukuri penyertaan dan kasih Tuhan yang sempurna bagi jemaat-Mu di sini, jemaat Keramat. 60 tahun Tuhan perkenankan hadir dalam pelayanan memberitakan Injil. Untuk ruang dan waktu yang disediakan saat ini kami bersyukur. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Allah Roh Kudus serangi hati pikiran kami untuk kami dapat memahami pesan Tuhan untuk kehidupan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, beri hikmat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata demikian, lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar dan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sidang pengucapan syukur, selamat kita berjumpa. Saya juga rindu mau dengar suaranya Jemaat Keramat. Saya masih menghafal sektornya dan wajahnya. Saya mau dengar suaranya Kebun Baru. Mana Kebun Baru? Wow. Semper. Sukapura. Walang. Iya, artinya saya mau membuktikan bahwa saya masih hafal. Iya, saya mau katakan apa ya? Hari Kamis, berarti 2 hari kemarin ya? Salah hitung atau tidak? Hari Kamis 2 hari kemarin. Saya bersiap untuk menuju gereja memimpin ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Awalnya
saya dapat undangan dan saya sangat bersuka cita diundang oleh Jemaat Keramat. Dan Opa Dario dengan catatan di bawah, Ibu Pendeta tolong tolong disiapkan sedikit refleksi tentang Jemaat Keramat. Oke, aku bilang oke. Itu sebelumnya. Nah, di hari Kamis sebelum saya berangkat ke gereja, saya lihat ada panggilan Opa Dario, bukan WA lagi, panggilan. Saya mengangkat dan ternyata Opa Dario katakan begini, Ibu Pendeta, majelis panitia sepakat, katanya minta Ibu Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Artinya bukan lagi refleksi, ditambah ini juga bagian dari refleksi, katanya menyampaikan firman Tuhan. Iya, refleksi agak panjang. Iya. Kemudian saya bingung, bagaimana mau jawab? Bagaimana mau jawab permintaan Jemaat Keramat melalui Opa Dario? Nanti kalau saya menolak, pasti Jemaat Keramat katakan, wah Ibu Pendeta mentang-mentang sudah di Bintaro. Iya kan? Tapi saya juga menyadari keterbatasan saya. Keterbatasan saya dengan waktu yang 2 hari, terbatas waktu, terbatas kemampuan. Saya bingung mau jawab apa. Akhirnya yang saya jawab, semoga Tuhan berkenan. Ini tema kita. Dalam keterbatasan waktu dan kemampuan saya percaya kuasa Tuhan itu melampaui dan akan memperlengkapi. Saya katakan, ya, semoga Tuhan berkenan. Karena memang sudah kayaknya 2 tahun setelah saya tinggalkan dimutasi dari Jemaat Keramat. Biasanya kalau saya pernah ketemu sama Opa Belva, kenapa saya tidak dipanggil ke Keramat gitu. Kenapa saya tidak dipanggil ke Keramat. Dan ternyata waktu yang tepat, tidak pernah dipanggil, kesempatan saat ini adalah harapku dan penantianku terwujud. Akhirnya dipanggil juga. Ya, senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga bagian dari refleksi saya. Kurang lebih atau kurang dari 5 tahun bisa menjadi bagian dari Jemaat Keramat, ini merupakan kebahagiaan yang saya sangat syukuri. Dan terlebih hari ini juga diberikan kesempatan bersama-sama dengan jemaat mensyukuri hari ulang tahun yang ke-60. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita tidak hanya sedang bersyukur dengan bilangan atau dengan 60 tahun Jemaat Keramat. Tetapi yang lebih utama yang kita syukuri ialah penyertaan Tuhan sampai hari ini, 60 tahun. 60 tahun. Tema kita dalam ibadah dan perayaan syukur ulang tahun Jemaat Keramat di 60 ini mengatakan melampaui batas demi kabar baik. Melampaui batas demi Injil. Dengan subtema ini sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat karya Tuhan yang ajaib. Bagi para pendahulu, tadi sudah direfleksikan lewat puisi, juga sudah disampaikan lewat sejarah gereja, bahwa ajaib sekali pernyataan Tuhan bagi jemaat ini yang dimulai dengan air mata, dan sekarang sudah menjadi mata air bagi banyak orang untuk mendapatkan kepuasan dengan firman Tuhan ya, yang selalu dihadirkan di Jemaat Keramat di sini. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya kalau kita mau melakukan sesuatu, apa yang terlebih dahulu kita pikirkan? Kalau menurut Bapak Ibu, apa yang lebih dahulu? Kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau saya sebutkan dana,
Bapak Ibu setuju? Setuju ya, karena kalau tidak ada dana bagaimana kita mau melakukan sesuatu. Ya, biasanya yang dipikirkan lebih awal ialah dana. Dan keterbatasan dana itu biasanya mempengaruhi. Ya, mempengaruhi artinya begini. Kalau kita sadar tentang keterbatasan dana, biasanya ini bisa menggagalkan sebuah kegiatan atau acara. Biasa kita katakan tidak ada dana. Ya, tidak ada dana. Tapi saya percaya dananya Keramat ini melampaui batas. Iya kan? Biasanya itu yang ada dalam pikiran kita bahwa kalau dana itu terbatas, kita berpikir banyak kali untuk melakukan sebuah kegiatan. Lalu biasanya orang katakan begini, iya kita kan harus realistis, masa kita tidak punya baru kita mau buat acara? Ya, kita kan harus realistis, benar, tidak salah, kita harus realistis. Tapi kita juga percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyediakan dengan caranya. Amin Bapak Ibu. Memang kita realistis dengan kemampuan kita. Tapi jangan lupa kita punya Tuhan yang kuasanya ajaib, yang bisa menyediakan dengan cara Tuhan. Tadi saya bisik ke Ibu Yeni sebagai pengurus klasis, karena sampai sekarang masih jadi pengurus klasis kan Bu Yen. Saya bilang saya mau mengaku dosa. Saya mau mengaku dosa waktu ada di Keramat. Mulai waktu periode saya itu, saya dapat berpartneran dengan Pak Muson, Papa Daniel sebagai sekretaris, dan juga Opa Dario, Pak Gusti sebagai sekretaris. Kami sama-sama. Dalam rapat kerja klasis, itu kami ngotot. Waktu dikatakan, ya pasti Opa Belva juga ini mengikuti ini. Waktu dikatakan begini, jemaat Keramat kita klasifikasikan di grade A, ya kan? Tapi kami waktu itu keberatan. Jangan grade B. Coba lihat itu penerimaannya Keramat, harus realistis. Harus realistis, lihat itu penerimaannya Keramat gitu. Kami bertahan di grade B. Ya, mau diturunkan dari grade A ke grade B. Kenapa saya katakan saya mau pengakuan dosa saat ini? Karena begini, kadang-kadang kita selalu mengukur sesuatu dengan keterbatasan kita. Padahal kalau kita dengan sukacita untuk pelayanan, Tuhan menyediakan berlimpah-limpah. Amin. Iya, kadang-kadang morok duluan Ki. Iya. Padahal ini pekerjaan Tuhan, padahal ini kan pelayanan Tuhan. Tidak mungkinlah Tuhan tidak sediakan. Tapi kami katakan, lihat itu penerimaan jemaat. Kalau bisa kami di grade B. Ya. Jadi ternyata kita tidak bisa hanya menggunakan ukuran kemampuan dan keterbatasan kita, karena tema kita hari ini mengatakan bahwa melampaui batas demi kabar baik. Kalau itu untuk pelayanan, apa yang tidak bisa Tuhan buat? Apa yang tidak bisa Tuhan sediakan? Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang pengucapan syukur yang dikasihi Tuhan, saya dikasih waktu berapa lama? Jangan-jangan disuruh, kasih saja Pendeta Yulia, karena kalau Pendeta Yulia itu berkhotbah dia singkat-singkat. Tapi untuk kali ini tidak singkat Bapak Ibu. Karena 2 tahun baru dipanggil. Sejarah sudah membuktikan bahwa keterbatasan tidak akan pernah mampu menghentikan pekerjaan Tuhan. Sejarah buktikan. Dan pasti pribadi lepas pribadi sudah membuktikan bagaimana kuasa Tuhan. Bahwa keterbatasan tidak akan pernah mampu menghentikan pekerjaan Tuhan. Kalau kita membaca semua sejarah gereja-gereja, tidak ada yang dimulai dengan kelimpahan. Adakah Bapak Ibu? Kalau kita baca sejarah gereja,
hampir sama dengan yang dibaca sejarahnya keramat. Di mana-mana semua diawali dengan tekanan. Semua diawali dengan pergumulan. Semua diawali dengan air mata. Artinya semua diawali dengan keterbatasan. Tapi bisa menjadi sangat luar biasa itu karena siapa? Bukan karena hebat manusia. Tapi itu karena kuasa Tuhan. Saya mau refleksikan lagi. Karena saya kurang lebih 5 tahun di Bintaro. Saldo minus. Tapi mungkin sekarang saldo sudah sehat ya. Saldo. Aman kan? Aman. Ya. Aman. Dalam Tuhan aman. Saya sudah alami di sini saldo minus. Saldo minus. Tapi jaminan pengerja gereja, jaminan hamba Tuhan, 2 orang hamba Tuhan tidak pernah terabaikan, selalu terpenuhi. Betul tidak Pak Rizal dengan Ibu Asni? Iya kan? Papa Beta, betul kan? Iya. COVID sekalipun, iya. Minus, tapi jaminan para pengerja, pendeta, pelayanan, biaya-biaya pelayanan semua terpenuhi. Saya tidak tahu saldo sekarang. Hah? Minus juga. Bagaimana perbendaharaan di rumah Bapak Ibu minus? Kasihan Tuhan. Perbendaharaan di rumah Bapak Ibu melimpah. Tapi kenapa perbendaharaan di rumah Tuhan minus? Tuhan katakan, kalau engkau memperhatikan perbendaharaan di rumah Tuhan, lumbung-lumbungmu di rumah akan dipenuhi. Amin. Ya, jadi jangan lupa, jangan cuma lumbung-lumbung di rumah penuh, tapi lumbung di gereja. Tuhan memang tidak miskin, Bapak Ibu jangan salah, Tuhan tidak miskin. Tapi di mana rasa syukur kita? Ungkapan syukur. Dan sudah 60 tahun itu para pendahulu kita dengan gigih, dengan berjuang, air mata, hadirkan jemaat keramat. Kalau para pendahulu kita sudah lakukan, maka sekarang tanggung jawab itu ada pada siapa? Ada pada siapa? Saya mau kasih ilustrasi tentang seorang pelari estafet yang terluka di tengah perlombaan. Kakinya berdarah dan langkahnya tertatih. Semua orang mengira ia akan berhenti, tetapi ia tetap berlari dan menyerahkan tongkat estafet itu kepada pelari yang berikutnya. Ketika ditanya kenapa ia tidak menyerah, pelari itu berkata, tugasku bukan berhenti. Pelari itu katakan, tugasku bukan berhenti di tengah jalan, tapi tugas saya adalah memastikan tongkat estafet itu sampai ke generasi berikutnya. Dia katakan begitu. Apa yang mau dikatakan dari ilustrasi ini? Demikianlah gereja Tuhan, para pendahulu iman kita telah berlari dengan air mata. Injil sudah sampai, kabar baik sudah kita nikmati sampai hari ini. Sekarang tongkat estafet itu ada pada siapa? Ayo, kenapa Bapak Ibu terdiam? Bapak Ibu tidak bertanggung jawab kalau begitu. Tongkat estafet itu ada pada siapa? Tongkat estafet itu ada pada siapa? Katakan dengan kuat, saya. Betul. Ya. Harus. Tongkat estafet itu ada pada Bapak Ibu. Ada pada Bapak Ibu. Jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak, apalagi menyerah lalu berhenti. Ya kan? Biasanya kan kalau kita mau diserahkan kita katakan, oh jangan saya. Iya. Iya.
Makanya tadi Bapak Ibu katakan tongkat estafet itu pada siapa? Saya. Tapi kalau diserahkan tugas, oh jangan saya. Ya, jangan saya. Ya. Atau biasanya baru tersenggol sedikit, atau ada gesekan sedikit dengan teguran-teguran, biasanya apa itu? Pecu. Ya, pecu. Kalau sudah pecu, biasa katakan begini, jangan misalnya, kasih Pak Barto, dia yang lanjutkan. Ya, biasanya begitu ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan bersama bahwa tongkat estafet itu ada pada saya. Tidak harus berhenti, tidak harus menyerah sebelum dia kita serahkan ke generasi yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya tanpa arahan. Kalau kita perhatikan, itu ada mandat. Ada mandat yang diberikan. Karena apa? Supaya kita pahami bersama. Bahwa menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar menerima keselamatan itu. Tetapi kita yang sudah dianugerahkan keselamatan itu, tanggung jawab kita adalah memenuhi panggilan sebagai utusan-utusan Tuhan. Artinya kita tidak hanya menerima dan mengalami keselamatan itu, tapi bersedia untuk melanjutkan, untuk melaksanakan misi Allah. Apa misi Allah itu? Memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Yang mendatangkan sukacita bagi semua. Gereja yang sehat, kalau Keramat saya yakin adalah gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu seperti apa? Bukan hanya sibuk di dalam tembok gedung, tapi dia bergerak keluar untuk mewartakan kabar baik. Apakah ini mudah? Sudah pasti tidak mudah untuk melaksanakan misi Allah. Tidak mudah. Tapi firman Tuhan dalam ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tidak mudah untuk memberitakan kabar baik dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, tapi kalau Roh Kudus bekerja, kita membuka diri dan kehidupan kita, Roh Kudus bekerja, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Dalam segala keterbatasan, pasti Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan bagi jemaatnya dalam memberitakan Injil. Dirgahayu, selamat ulang tahun Jemaat Keramat yang ke-60, Tuhan memberkati. Amin. Salam. Saya diminta Pak Ketua Panitia untuk berefleksi 5 menit. Aku pusing. Apa yang harus saya refleksikan? Kalau tadi Ibu Yulia 5 tahun dan saya 10 tahun di Jemaat Keramat, dengan waktu 5 menit, saya protes. Baik, terima kasih kepada panitia hari ulang tahun 60 Gereja Toraja Jemaat Keramat yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan refleksi perjalanan pelayanan
selama hampir 10 tahun di Jemaat Keramat. Di hari ulang tahun yang sangat bersejarah dari Jemaat Keramat, ulang tahun yang ke-60. Karena waktu yang terbatas diberikan kepada saya, lebih dahulu saya minta maaf kalau agak lebih sedikit dari waktu yang diberikan. Maka saya hanya berusaha mengingat-ingat hal-hal yang begitu berkesan ya dalam kehidupan saya dan keluarga selama mengangkat tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan Tuhan dan yang dipercayakan Jemaat Keramat kepada saya selama hampir 10 tahun. Yang pertama saya mau katakan, mengawali kehadiran saya di Jemaat Keramat, baru 2 hari saya tiba di Jemaat Keramat, belum melakukan pelayanan. Saya dikunjungi oleh anggota majelis gereja, seorang anggota majelis gereja, kupuk ada bang masanganna, Bapak Parantian bersama Ibu. Ya, kami berbincang-bincang dari hati ke hati di sekitar tentang kondisi Jemaat Keramat. Asik bercakap-cakap tanpa sengaja. Oh ya, waktu saya datang, sementara kami tinggal di pastori sementara di rumah, tadi saya lihat ada lewat, Mami Sama di asrama John Air. Karena informasi dalam perjalanan dari pelabuhan, waktu tiba di Jakarta, dari Bapak Pakambanan bahwa Jemaat Keramat akan membangun pastori baru. Jadi sementara Pak Pendeta dan keluarga di John Air. Sementara bercakap-cakap di sekitar tentang Jemaat Keramat, ya paling tidak itu informasi-informasi yang bisa menolong saya memikirkan bagaimana mengangkat pelayanan di Jemaat Keramat. Tiba-tiba tangan saya menyentuh keramik yang begitu bagus di atas meja di samping saya dan jatuh, pecah berkeping-keping. Itu kesalahan pertama dan mudah-mudahan yang terakhir yang saya lakukan. Ya mungkin Pak Parantian lihat muka saya mungkin pucat ya. Dia tenangkan, tenang aja Pak Pendeta. Mami Sama itu orang baik, orang bijaksana. Hei Mami, dia tidak akan marah. Dan waktu Mami datang saya bilang, tabe teh Mami, nangka melakukan kesalahan. Tesian tu keramik mi. Maka susi mi atuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kena tipu. 2-3 hari saya di John Air, seseorang menelpon saya. Dan yang luar biasa, saya berpikir dari mana orang ini mendapatkan nomor telepon rumah. Dan yang kedua, dari mana orang ini mengetahui nama saya. Karena dengan sangat akrab menyapa saya, Pak Pendeta, kami dari panitia ini, panitia sebuah organisasi, akan melakukan napak tilas. Jadi kami akan datang membawa satu plakat, ditukar dinilai dengan sejumlah uang. Udah berapa lama datang? Ya, namanya orang kampung baru masuk Jakarta, saya langsung tukar seberapa yang dia minta. Beberapa hari kemudian Bapak Tolla, bendahara jemaat, nelpon, Pak Pendeta, hati-hati ya, kalau ada yang nelpon, ini Jakarta loh. Saya pikir-pikir, saya jawab, manang kamu, nakanda. Kopira mi Pak Bengan. Saya hanya ketawa saja. Lalu saya berpikir, oh iya ya, tongandu katunakua apa? Sejahat-jahatnya, ya maaf ya, istri, kok istri? Ibu tiri
saya tidak sejahat ibu kota. Nah, itu pengalaman pahit yang pertama yang saya, belum seminggu saya di Jakarta. Itu pendahuluan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, selama hampir 10 tahun melayani di Jemaat Keramat, tahun 1993 sampai Februari 2002, saya sangat merasakan indahnya keakraban dalam kehidupan berjemaat dengan semua unsur persekutuan pelayanan dalam jemaat. Mulai dari unsur majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, PWGT, PPGT, dan pengurus sekolah minggu. Saya tidak menyebutkan PKBGT karena waktu itu belum ada PKBGT. Maaf, PKBGT. Ya. Keakraban itu sangat-sangat saya rasakan. Ya. Keakraban di antara sesama anggota majelis gereja. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat, tapi itu tidak menjadi masalah. Semua dapat diselesaikan dengan sesingkat-singkatnya, dengan sebaik-baiknya, karena keakraban satu terhadap yang lain. Demikian juga saya merasakan keakraban di antara anggota jemaat dalam setiap kelompok. Dan juga antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Demikian keakraban anggota jemaat dengan pendeta jemaat. Itu sangat saya rasakan. Saya dan istri saya sangat merasakan betapa jemaat Keramat sangat-sangat mencintai, sangat-sangat akrab, dan sangat-sangat dekat dengan pendetanya dan keluarganya. Dan hal itu tercermin dari kebiasaan ibu-ibu menyapa saya dan istri saya. Tadi saya baru masuk, sudah barangkali ada 10 ibu-ibu yang menyapa saya dengan sapaan yang berapa puluh tahun yang lalu saya alami di sini. Ambek atau ambek pendeta. Dan kepada istri saya, Indo. Sapaan yang bagi saya merupakan sapaan yang baru pertama kali saya dengar, saya terima, saya alami di jemaat Keramat di sini. Itu yang sangat berkesan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keakraban ini terimplementasi dalam pelayanan jemaat. Pada masa pelayanan saya sebagai pendeta jemaat Keramat, kegiatan pelayanan jemaat sangat padat. Antara lain, kegiatan pelayanan ibadah jemaat yang sangat padat. Kegiatan pelayanan kebaktian hari Minggu dilaksanakan 3 kali seminggu. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Saya kurang tahu apa itu masih berlanjut di sini sekarang. Karena kebaktian rumah tangga dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Kamis, dan kadang dalam sehari ada 2 atau 3 kelompok atau sektor yang melaksanakan kebaktian rumah tangga. Sebagai pendeta jemaat waktu itu, saya sangat terbantu karena ada beberapa anggota majelis gereja yang memiliki atau dikaruniai talenta berkhotbah. Di antaranya
Bapak Penatua Petrus Pakambanan, Bapak Peter Parantian, Bapak Sal Cetal Lama, Bapak Gusti Bata, dan satu lagi yang sudah almarhum, Bapak Aristan Dilintin. Dan mungkin masih ada lagi yang saya lupa. Tapi inilah partner-partner pelayanan saya yang selalu setia mendampingi dalam pelayanan-pelayanan, baik kebaktian rumah tangga atau kebaktian pada hari Minggu. Lagi pula, anggota-anggota jemaat pada waktu itu tidak memasalahkan siapa yang akan melayani di rumahnya. Apakah pendeta, penatua, atau diaken? Semua disambut dengan sukacita. Yang penting bagi mereka terlayani dengan baik. Mereka dikunjungi, mereka disapa, mereka didoakan, firman Tuhan diberitakan di rumahnya. Dan dengan bahagia menyambut kedatangan peserta ibadah yang kadang tidak tertampung oleh ruangan keluarga yang kadang terbatas. Nah, semua ini menggambarkan indahnya persekutuan jemaat Keramat yang saya alami. Dan suasana ini menggambarkan bagi saya betapa akrab dan indahnya persekutuan dan pelayanan di jemaat Keramat, dan itu menambah semangat bagi saya dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, walau terkadang tidak dapat disangkal cukup melelahkan. Karena sekaligus bertindak sebagai sopir yang menjemput dan mengantar anggota satu persatu ke rumah mereka masing-masing. Dan sesudah itu saya kembali ke rumah yang terakhir. Itu kegiatan pelayanan. Kegiatan yang lain, kegiatan pembangunan rumah pastori yang ada, kita lihat bersama. Diketuai Bapak Penatua Sal Cetal Lama waktu itu. Dan juga pemasangan paving block yang masih utuh sampai saat ini. Kegiatan persidangan klasis Pulau Jawa yang diketuai oleh Bapak Seranga. Kegiatan pengadaan mobil operasional pelayanan pendeta yang diketuai oleh Bapak Peter Parantian. Pengadaan mobil angkutan jemaat jika ada pelayanan-pelayanan di luar jemaat atau tempat-tempat yang cukup jauh. Diketuai oleh Bapak Gusti Bata. Nah, semua kegiatan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tadi Ibu Yulia sudah berbicara tentang dana. Namun, dengan semangat persekutuan yang disemangati oleh rasa keakraban satu terhadap yang lain dan rasa tanggung jawab yang besar dari segenap warga jemaat Keramat, dan dengan dijiwai oleh semboyan berat dipikul bersama, ringan dijinjing bersama. Dan oleh berkat campur tangan Tuhan, akhirnya semua kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan di atas dapat diselesaikan dengan baik. Kalau saya tidak salah, pastor ini mungkin tidak sampai 2 tahun selesai. Dan kami masuk menghuninya sampai masa diemeritasi dari jemaat Keramat. Ini sedikit refleksi saya tentang
Jemaat Keramat, tentang bagaimana saya merasakan kehadiran di tengah-tengah Jemaat Keramat. Dan untuk mengakhiri refleksi ini, saya coba mengangkat satu lirik lagu dari Kus Plus untuk tanda kenangan saya, tanda sayang saya kepada Jemaat Keramat yang selalu ada di hati kami sekeluarga. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan, karena masa tugas saja yang mengharuskan. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, oh Jemaat Keramat, kepada kami sekeluarga. Setulus kasihmu kepadaku yang sungguh luar biasa. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus kasihmu kepadaku dan kepada keluargaku. Bersinarlah terus, jangan pernah padam, walau sudah di usia 60 tahun, yang kalau umur manusia sudah mulai masuk lansia, tetapi lansia itu hanya hitungan angka. Bersinarlah terus, jayalah terus dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam kesaksian. Hai Jemaat Keramat yang kucintai. Dirgahayu 60 tahun Jemaat Keramat, Tuhan memberkati. Kurre sumanga. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama dengan seluruh jemaat Gereja Toraja, kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah pada manusia yang ditebus, kuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju jemaat.
Sidang pengucapan syukur yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun kita dituntun dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Sambil puji dijalankan, kita menyanyi dari Tangiara Kasugiran Kamawatangan.
Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada natura yang menjadi bagian juga dari persembahan jemaat, karena hari ini adalah selain memperingati hari ulang tahun ke-60, ini adalah hari pengucapan syukur tahunan. Jadi dente, bakto pira-pira, burana padang, kuream manuk, dede kampalungan den duka pako berupa Pak Pio ngomo. Ya, jadi lata pas itu Kak Aseng lamang lelang ki ini kita tujukan untuk kas jemaat kita tadi, sesuai yang dikatakan Ibu berkhotbah bahwa kita lagi minus biar jadi plus. Ya, kita persembahkan buat Tuhan. Jadi dan batu pira-pira laki lelang dulu, nanti selesai ibadah kita akan lanjutkan lelang lagi. Angke kami itu apa lepas dulu tuh? Samcan 20 kilo, 2 kilo. Pantolok pamerasan, woi mami Ilio, marasa. Ndak kau memantawa. Pira? Taluratuk mende, taluratuk pisan. Pelak-pelak kau ke kantong. Taluratuk pisan. Tolok pamarasan, maming marasa. Usuk na pule omi, wow. Taluratuk pisan. Taluratuk 500 penduan. Pira tahun dia tuh? Hah? Wah, ya anak ratu. Kedeki 1 juta. Wah, 1 juta. Dari sana berapa? Sudah 1 juta. Pira? 1 juta pisang penduan pentalun. Wah. Terus semua Ibu. Patas omel londong. Ya, angka mel londong. Ya bang, betul lana kanduk jo. Lana kanduk dan jo kanduk dah tu. Misa, dana dah dua. Ya, mbak mana ku teh? Ada 2 ekor, kita akan lelang sekali saja. Komitan de mamu tuh harga pasar, dami turun dari harga pasar. Tak berkelompokan deh komitan de mamu. Penden dena, ya lay tunu ya tele, batu di pompe manuk, tak nalai pakai sengak-sengak na. Indah kami yang tawa. Minta kami mantap, umpam ratu nani nak. Pira? 100. Tak apa nak kembali modal teh. Sabaya teh manuk la 5 ton du mau dipakan deh. Jadi lami reken-reken. Pira? 200 pisan. Tak do kapan sulle modal teh. 1 juta. 1 juta pisan penduan. Pira? 1 juta. Indah palangken deki. Pisan penompen pentalun. Suris. Ya, si taruh nah. Papiong. Papiong jadi bisa. Ya, papiong duko bay dulu. Papiong duko bay. Lami reken-reken tuh teman tanam bulu nangkot ya, susah lu bulu nangkot di Jakarta. 500 pisan. 500 pisan. Kamu kayak merami maye. Pira? 500 pisan. 500 Pak Piong Maming. Pisan
penduan pentalun. Mis apa? Ya duku manuk. Iya, Pak Apiong Burak di Pasirau duku manuk. Ayam kampung. Bina komen tawai. Mbak mereka itu narato na nina nat. Tawai pira? 200 pisan. 500 penduan. 500 pentalun. Yo, kurang semangat dah kok patah-pataru ike selesai ibadah. Pada moto kurang semangat. Yaitu adalah wujud syukur dan atas semua kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, seluruh undangan dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam simbolisasi HUT ke-60 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita yang melimpah atas anugerah Tuhan kepada Jemaat Keramat yang ke-60, kita akan melakukan pemotongan tumpeng ulang tahun. Mohon ibu-ibu untuk disiapkan tumpengnya. Dalam kurun waktu 60 tahun, Jemaat Keramat telah menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebagai simbol sukacita atas pertambahan usia yang ke-60, di depan kita terdapat tumpeng yang telah dihias dengan sangat cantik, dan kita akan bersama-sama merayakan kasih Tuhan atas pertambahan usia 60 tahun Jemaat Keramat. Untuk itu, dengan kasih kami mengundang Ketua PMG Jemaat Keramat, Bapak Pendeta Rizal Buntulinggi, Ibu Pendeta Asni Toding Pali, didampingi Ketua Panitia HUT yang ke-60, Penatua Gusti Batu. Pendeta dan Pendeta Emeritus Martin Manguling, Ibu Antusa Manting, Ibu Mahdalena Baksiang Tandilolo, Ibu Monika Sama. Kami juga mengundang dengan kasih Bapak Mika Kendenan, Bapak Filipus Kadang, Bapak Peter Samudra untuk maju ke depan. Kami juga mengundang perwakilan tua-tua jemaat, Bapak Peter Parantean, Ketua PKB Jemaat Keramat, Ketua PWGT Jemaat Keramat, Ketua PPGT Jemaat Keramat, dan Ketua SMGT Jemaat Keramat. Dimohon tampil ke depan untuk mengambil tempat. Bapak Ibu yang kekasih, dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan sambil bertepuk tangan.
sudah berdiri di depan untuk bersama-sama meniup lilin. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Rizal dan Ibu Asmi Toding Pali untuk memotong tumpengnya dan membagi-bagikan kepada Bapak Ibu perwakilan BPK, Wakil Pendeta, para sesepuh dan pelaku sejarah Gereja Toraja Jemaat Keramat, dan wakil-wakil daripada OIG Jemaat Keramat. Lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi tumpengnya, bagi tumpengnya, bagi tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita akan mengambil sesi foto. Kita akan masuk dalam sesi foto. Disilakan duduk. Luar biasa kasih dan sukacita anugerah Tuhan buat Jemaat Keramat. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan dan persekutuan kita semua. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari paduan suara PKB, kemudian dilanjutkan oleh paduan suara jemaat. Disilakan. Dipersilakan paduan suara PKB.
Ya, sidang jemaat Tuhan, berhubung ada kendala teknis, mohon bersabar.
Solo ulang tahun berikutnya.
Kasih ganta ya, Pak, pegang ya. Mari kita berdoa baru mulai ya. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami anak-anak. Terima kasih untuk gereja kami yang sudah berusia 60 tahun. Tolong kami supaya rajin beribadah, hormat kepada orang tua, dan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu dan semua teman-teman kami dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi gereja Toraja Jemaat Keramat hingga hari ini. Kami berdoa bagi generasi muda gereja agar Engkau menolong kami hidup benar di tengah tantangan zaman. Jauhkan kami dari pergaulan yang merusak dan memampukan kami menjadi pemuda yang aktif melayani, berani, bersaksi, dan membawa damai. Berkati masa depan kami agar kami semua boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap keluarga yang Tuhan percayakan di jemaat ini. Kami berdoa bagi para ibu, agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan hikmat dalam mendidik anak-anak dan melayani keluarga. Kiranya kasih Kristus selalu memenuhi rumah tangga kami, sehingga kami, keluarga-keluarga dalam jemaat ini, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Kami menyerahkan seluruh kaum bapa ke dalam tangan-Mu. Mampukan setiap ayah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, bekerja dengan jujur, dan menjadi teladan iman bagi keluarga. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan dan pembangunan gereja, agar Tuhan terus menuntun jemaat ini menjadi gereja yang hidup dalam kasih, persatuan, dan pelayanan. Tuhan yang setia, sepanjang masa kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih karena kami boleh melihat Gereja Toraja Jemaat Keramat bertumbuh sampai usia 60 tahun. Kuatkan para lansia dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Jadikan hidup kami tetap menjadi teladan iman bagi generasi berikutnya. Kiranya kasih setia Tuhan terus nyata bagi gereja di ini sampai kepada anak cucu kami. Bapa kami yang di surga, dengan penuh syukur kami menyerahkan seluruh perjalanan 60 tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Tuhan yang memanggil, memelihara, dan menuntun gereja-Mu hingga hari ini. Kami berdoa bagi seluruh pelayan gereja, pendeta, majelis, komisi-komisi, pekerja gereja, dan seluruh warga jemaat. Perlengkapi kami dengan hikmat, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam melayani. Berkati setiap program pelayanan agar menjadi sarana menghadirkan kasih Kristus bagi dunia. Hari ini, satu program pelayanan yang kami rindukan akan dinyatakan kehadirannya di tengah-tengah gereja Tuhan di Jemaat Keramat ini, yaitu hadirnya
atau pembangunan gedung pelayanan dan lift bagi orang tua kami di usia indah. Hari ini akan dilaksanakan peletakan batu pertama. Di dalam harapan dan kerinduan akan berdiri sebuah gedung pengembangan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa, kami memohon, berkatilah harapan dan kerinduan kami untuk hadirnya gedung pengembangan pelayanan di tengah gereja Tuhan di Jemaat Keramat ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin pemerintahan, bagi orang sakit, bagi yang berduka cita, yang lemah dan yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan dan pengharapan bagi yang sakit, bagi yang lemah, bagi yang bergumul untuk dikuatkan dan dipulihkan. Akhirnya, biarlah di usia ke-60 tahun ini, Gereja Toraja, Jemaat Keramat, semakin teguh dalam iman, dewasa dalam kasih, dan setia menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Mari kita berdiri. Sebagai umat yang telah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita maknai di dalam hidup kita senantiasa dari Injil Kristus. Menurut Yohanes 18 ayat 12, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Amin. Bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus, tunaikan tugasmu mulia, memberitakan Kristus di dunia. Lanjutkanlah panggilanmu, pesan puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, bagi yang selama memuji Tuhan, serta mengenal Dia selamanya. Damai bagi semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, pergilah, hiduplah selalu dalam tuntunan Roh Kudus, dan jadilah saksinya dalam keluarga, pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat. Saya siap hidup menjadi saksinya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Masih berdiri. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan
Menutup akta ibadah syukur ulang tahun ke-60 Jemaat Keramat. Gereja bagaikan bahtera di laut yang seram. Saat teduh. Demikian ibadah syukur ulang tahun yang ke-60 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Tuhan memberkati. Kami kembalikan ke MC.
Ya, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, bersyukur atas pelayanan yang sudah diangkat pada hari ini. Terima kasih kepada para hamba Tuhan, majelis dan juga segenap petugas yang telah bertugas di dalam ibadah ini. Tuhan dimuliakan. Baik, kita akan melangkah pada acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia. Dengan hormat kami silakan Bapak Penatua Gusti Bata untuk ke depan. Shalom. Wah, takwa kurang-kurang cas mote. Shalom. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus kepada kita sekalian. Yang saya hormati pengurus BPK Klasis Pulau Jawa, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan para tamu undangan yang hadir pada saat ini, para tokoh-tokoh jemaat keramat, keluarga besar, para perintis jemaat keramat, seluruh anggota jemaat yang boleh hadir pada saat ini, luar biasa kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, mewakili seluruh anggota tim, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam acara ibadah syukur perayaan HUT ke-60 tahun Gereja Toraja Jemaat Keramat pada saat ini. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa tokoh yang kita undang yang tidak dapat hadir karena berbagai halangan. Ibu Antu Samanting, Ibu Tandilolo menyampaikan salam kepada kita sekalian karena tidak dapat hadir berhubung kondisi kesehatan. Juga saya menyampaikan hormat dan ucapan selamat kepada jemaat keramat dari Bapak Yonatan Parapak yang tidak dapat hadir karena ada acara sangtorayan di UPH pada saat yang bersamaan. Bapak John Palinggi dan Bapak Matius Tambi yang tidak dapat hadir juga karena sementara berada di luar kota. Dan terima kasih kepada Bapak Robert Borong yang dapat hadir pada saat ini. Sudah cukup lama Bapak tidak hadir di jemaat keramat. Beliau ini bersama-sama dengan Bapak JK Parantean, Bapak Bumbungan, menorehkan juga tinta di atas sejarah Gereja Toraja Jemaat Keramat ketika senantiasa datang memberikan pelayanan, berkhotbah pada saat beliau-beliau ini masih menimba ilmu di STT Jakarta. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang telah memberi kepercayaan kepada tim untuk melaksanakan ibadah syukur perayaan hari ulang tahun ke-60 tahun ini melalui surat keputusan nomor 07-KEP-PAR-HUT-JKR-4 Romawi-2026 tertanggal 17 April 2026 yang dilantik pada tanggal 19 April atau kurang lebih 3 minggu yang lalu. Perlu kami laporkan bahwa dalam waktu yang sangat singkat tersebut, tim telah bekerja terutama dalam menghimpun persembahan dari anggota jemaat melalui amplop persembahan, aksi massa,
dukungan dari PKB, dukungan dari PWGT, serta aksi lelang natura yang sebentar atau tadi sudah kita laksanakan sebagian, di mana hingga saat ini dana yang sudah terkumpul adalah 51.800.000 dari kebutuhan 53.500.000 rupiah. Dengan demikian bahwa target panitia cukup tercapai karena termasuk di dalamnya persembahan yang kita sampaikan hari ini dan juga lelang yang tentu saja akan diberikan untuk menutupi kas jemaat. Dan juga terima kasih kepada keluarga yang telah mempersembahkan ada 4 unit kipas angin yang ada di depan kita ini sebagai bentuk sukacita yang mendalam dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-60 ini. Kami sangat sadar bahwa waktu yang diberikan kepada tim untuk mempersiapkan ibadah syukur ini cukup singkat, sehingga tim kesulitan untuk dapat mengemas dan mengkreasi perayaan ini secara baik. Di mana ibadah syukur ini dirangkaikan dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan SMGT dan OIG lainnya di atas tanah yang berada di samping gedung gereja yang nanti kita akan saksikan peletakan batu pertamanya. Sidang pengucapan syukur yang saya hormati. Hari ini kita berdiri di sini tentu kita tidak hanya untuk merayakan angka 60 tahun. Kita berdiri di atas tanah yang dipupuk oleh air mata dan keteguhan iman. Kita mengenang kembali tahun 1965 ketika seorang bunga kecil bernama Maria Christina Kadang dipanggil pulang. Sebuah peristiwa duka yang sempat terasa pahit karena tertutupnya pintu pelayanan. Namun justru dipakai oleh Roh Kudus untuk membuka pintu rahmat yang lebih besar. Duka itu tidak membuat para pendahulu kita menyerah. Sebaliknya, duka itu mengkristal menjadi tekad. Bahwa tidak boleh ada lagi saudara kita yang ditolak saat membutuhkan jamahan tangan Tuhan. Kita mengingat kembali sejarah di Jalan Keramat Tungga pada tahun 1968. Kita melihat besarnya penyertaan Tuhan melalui Bapak Peto Singke yang telah memfasilitasi sebuah rumah sederhana yang direnovasi menjadi tempat ibadah. Meski saat itu gereja kita hanya ditopang oleh tiang-tiang batang kelapa yang kasar dan berserat yang jika tersenggol baju terkait. Kondisi fisik yang terbatas itu tidak memadamkan api iman jemaat yang justru berkobar dengan sangat hebat. Dari jemaat Tanjung Priuk menjadi jemaat Jakarta Raya, sehingga hingga hari ini kita mengenalnya sebagai jemaat keramat. Tuhan telah membuktikan bahwa benih yang kecil telah tumbuh menjadi pohon yang rindang. Sungguh ajaib pekerjaan Tuhan. Dari satu titik di keramat ini kita telah lahir 23 jemaat, 6 cabang kebaktian dan 5 tempat kebaktian yang tersebar di klasis Pulau Jawa, bahkan menjangkau Batam, Pontianak, NTT hingga ke Malaysia. Semangat Bapak Pendeta PP Manting terbukti nyata. Injil tidak bisa dibendung, tidak bisa membatasi wilayah demi kemuliaan namanya. Dan inilah yang menginspirasi kita melalui tema yang terpampang di depan kita, melampaui batas demi kabar baik. Memasuki usia ke-60 tahun di tahun 2026 ini, jemaat keramat dipanggil untuk menjadi rumah yang terbuka. Karena itu mari kita pastikan bahwa semangat awal gereja ini telah hidup dan tetap hidup. Menjadi tempat bagi mereka yang letih lesu, tempat bagi mereka yang mencari perlindungan dan menjadi rahim
yang melahirkan generasi-generasi beriman, di mana semangat ini kita angkat melalui subtema mengenang keteguhan iman para pendahulu. Jemaat Keramat berkomitmen untuk terus bergerak maju, membawa misi pelayanan melampaui batas wilayah demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya perkenankan saya pada kesempatan ini mewakili seluruh anggota tim untuk menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada para undangan. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan kado terindah bagi kami Jemaat Keramat. Terima kasih telah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama dengan Jemaat Keramat mensyukuri hari ulang tahun ke-60 ini. Kepada seluruh anggota jemaat yang telah mendukung tim sehingga acara ibadah syukur perayaan hari ulang tahun ke-60 tahun saat ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang kita alami pada saat ini. Saya selalu membanggakan bahwa anggota jemaat bagaikan penari yang sangat handal, yang telah membuktikan bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang. Dengan menyamakan langkah dalam harmoni iman, kita mampu saling menopang dan menghasilkan tarian kerjasama yang indah bagi kemajuan Jemaat Keramat. Tongar kata, mbatu PKB, miole komike, tolepi, pis sampah, kurre semangat. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Yulia Tanggalayuk dan Bapak Pendeta Manguling dan seluruh yang mengambil bagian pada hari ini yang telah melayani kita. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan-pelayanan di masa yang akan datang. Terima kasih kepada pengurus RT 11, RT 12, RW 16. Terima kasih kepada Polsek Cilincing, pengelola pura, serta seluruh tetangga yang sudah membantu dan memberi rasa aman serta pengertian yang luar biasa sehingga pelaksanaan ibadah syukur hari ulang tahun ke-60 Jemaat Keramat dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja maksimal. Kalian memang luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada beban yang berat dan tidak ada tantangan yang sulit ketika kita bergandengan tangan, ketika kita sehati sepikir dalam menjalankan setiap tugas pelayanan. Tole PKB, kurre semangat, dan akhirnya atas nama tim saya memohon maaf jikalau dalam pelaksanaan ibadah syukur ini ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Yang pasti semua itu terjadi semata-mata karena keilafan dan keterbatasan kami. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-60 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Biarlah pohon yang rindang ini terus berbuah manis bagi dunia. Kurre semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih. Diinformasikan untuk adik-adik sekolah minggu, silakan masuk di ruang serbaguna. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Salce Talama. Disilakan. Shalom,
Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kuresumanga waktu yang diberikan oleh panitia kepada kami selaku pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Yang saya hormati dan kasihi dalam nama Tuhan, Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Yang saya kasihi para hamba Tuhan, Bapak-bapak dan Ibu Pendeta yang sempat hadir, para tua-tua jemaat yang datang dari berbagai tempat, baik yang ada di Keramat di sini maupun dari tempat yang lain, pemerintah setempat yang mungkin diwakili oleh Ketua RT ataupun Ketua RW, kemudian para tetangga di lingkungan gereja Toraja Jemaat Keramat di sini, yang saya hormati dan kasihi, para undangan yang sempat hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini, yang saya kasihi dan banggakan, anggota Jemaat Keramat yang boleh hadir bersama-sama bersuka cita bersama dengan kita semua dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-60 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya saya mempersiapkan sambutan cukup banyak. Ya, ini satu buku yang saya pegang ini, tapi jangan khawatir, ini hanya liturgi. Iya. Dan sesungguhnya apa yang kami mau sampaikan sebagai pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat sudah disampaikan secara gamblang oleh panitia pelaksana perayaan hari ulang tahun ke-60 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Juga dalam ini telah disampaikan melalui refleksi dan khotbah oleh kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk dan Bapak Pendeta Martin Manguling. Dan karena itu para hadirin, saya sudah kehilangan kata-kata apa yang harus saya sampaikan. Tetapi pertama-tama saya mau mengajak kita semua untuk mengapresiasi kinerja dari panitia yang sungguh luar biasa di bawah komando Bapak Penatua Gusti Bata. Dan karena itu mari kita beri aplaus kepada panitia yang tadi disampaikan hanya bekerja kurang lebih 3 minggu dan juga dalam kondisi keuangan jemaat yang dalam tanda kutip ya memprihatinkan. Ibu Yulia sudah ketawa, sudah disampaikan juga tadi. Namun demikian saya selalu berpengharapan bahwa dalam melaksanakan tugas dan panggilan, melaksanakan kegiatan-kegiatan gerejawi, kita tidak perlu khawatir. Banyak uangnya Tuhan di kantong kita masing-masing. Yang penting adalah kita bersuka cita untuk mengangkat tugas dan pelayanan serta tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Oleh karena itu tadi dilaporkan oleh panitia masih kurang. Tetapi saya sungguh sangat yakin pasti banyak yang diserahkan kepada kas jemaat setelah usainya acara ini. Selanjutnya Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini adalah merupakan hari yang sungguh sangat luar biasa. Dan saya perlu sampaikan bahwa pelaksanaan ini juga atas ide
yang disampaikan oleh Ketua Klasis kira-kira 1 bulan yang lalu ketika kami mengadakan pertemuan dan dihadiri oleh beliau, lalu menantang jemaat keramat untuk melaksanakan perayaan yang seharusnya jatuhnya kemarin hari Jumat tanggal 15, namun karena berbagai hal hari ini baru kita laksanakan. Lalu bersamaan dengan itu pula, kendati kami sebagai jemaat keramat dalam kondisi keuangan yang tanda kutip lagi masih ada, kalau dibilang memperhatinkan juga ya artinya masih tidak sesuai harapan. Pada saat ini jemaat keramat telah mencanangkan untuk membangun sebuah gedung pelayanan yang di dalamnya akan digunakan untuk sekolah minggu, untuk kantor dari semua OIG yang ada di jemaat, dan juga untuk tempat-tempat lainnya. Karena itu melalui kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua sebagai anggota jemaat keramat, mari kita saling dukung-mendukung untuk mengangkat tugas pelayanan yang mulia ini, kendati berat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu bagi panitia, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Apa yang dipercayakan oleh jemaat dan oleh Tuhan pasti terlaksana pada saat yang Tuhan tentukan. Tidak lupa pada kesempatan ini saya mau mengucap syukur kepada para pendahulu kita, para perintis dari berdirinya Gereja Toraja Jemaat Keramat. Bahkan kalau boleh dikatakan berdirinya Klasis Pulau Jawa yang melampaui 2 benua dan beberapa pulau. Ini sangat luar biasa dan menjadi sukacita bagi kita semua, khususnya bagi jemaat keramat. Buddha-buddha wabarakatuh. Agi mulai. Yo. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sempat sebutkan namanya satu persatu, untuk semua perhatian, untuk semua jerih payah yang sudah dilakukan baik di tengah-tengah persekutuan ibadah perayaan hari ulang tahun maupun dalam sepanjang perjalanan Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dan kami berdoa kiranya Tuhanlah yang empunya persekutuan ini akan membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian berlipat ganda. Dan akhirnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan, baik sebagai pelayanan dari segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, termasuk juga dalam ibadah saat ini dan juga melalui sambutan yang saya sampaikan mewakili para majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Pada moto Kure Sumanga, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Kure Sumanga. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan terakhir. Terakhir, Mote. Dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adrian Lintin. Disilakan. Shalom, Kure semangat, waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kami dalam menyampaikan refleksi iman atas ulang tahun ke-60. Jadi yang ulang tahun bukan gedungnya, tetapi persekutuannya. Susitolek, usia jemaat ini 60 tahun. Ya, persekutuan ini.
Kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga hari ini kita bersyukur bahwa Jemaat Keramat boleh mensyukuri penyertaan Tuhan, tuntunan dan kekuatan Tuhan sebagai satu tubuh Kristus yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan masyarakat yang secara khusus ada di Jakarta. Yang kami hormati Bapak Pendeta Rizal, Ibu Pendeta Asni, Ibu Pendeta Yuli, dan juga Bapak Pendeta Martin Manguling yang sudah melayani kita hari ini. Yang kami hormati dan kasih rekan-rekan pendeta dan juga yang emeritus yang juga boleh hadir pada kesempatan ini. Orang tua kami, para sesepuh ya, yang terus menjadi penyemangat persekutuan ini, rekan-rekan Majelis Gereja Toraja, Jemaat Keramat, dan seluruh pengurus organisasi intragerejawi, dan yang kami kasih dan banggakan segenap anggota Jemaat Keramat. Selama sitam mulako kita solanasang, ada dua hal yang kami dapat sampaikan dan refleksikan dalam penghayatan kita atas kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam usia yang ke-60 ini. Sungguh banyak hal yang telah direfleksikan baik oleh Ketua Panitia, Majelis Gereja, dan juga kedua hamba Tuhan yang pernah melayani di Jemaat Keramat ini. Hal yang pertama, bahwa pada kenyataannya kita sebagai Jemaat Keramat tidak pernah melupakan sejarah. Tentu hal yang begitu gamblang pernah disampaikan oleh proklamator kita, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan menariknya, sejarah lahirnya Gereja Toraja Jemaat Keramat yang kemudian mengakar, bertumbuh, dan menyebar sampai saat ini di 2 negara, 9 provinsi, 23 jemaat. Bahwa ternyata jemaat ini lahir bukan oleh karena adanya darah martir yang menetes, tetapi ada duka, ada air mata, dan ternyata di balik duka itu dan air mata itu dijadikan Tuhan untuk menjadi spirit, roh yang melahirkan gerejanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan seperti yang disampaikan dalam buku ini, bahwa jangan lagi ada saudara-saudara kita, dan saudara kita itu siapapun, bahwa dia seiman dengan kita di dalam Yesus Kristus, jangan sampai tidak lagi dilayani. Tapi saya ingin mau lebih menegaskan hal itu. Jangan lagi ada saudara-saudara seiman kita sendiri berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita mendampingi dan mari kita hadir di sana dalam lembah kekelaman itu. Karena di balik itulah kita melihat bahwa kehadiran gereja sungguh-sungguh dialami oleh orang percaya dan oleh masyarakat di mana ia hadir. Yang kedua, hari ini juga akan dilaksanakan peletakan batu pertama, pembangunan gedung rumah pelayanan Jemaat Keramat. Kami mau katakan begini dari Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa,
di usia ke-60 ini menjadi momentum, menjadi titik start kita untuk sebuah perjalanan selanjutnya. Dan tentunya kita bisa sepakat bersama-sama saat ini bahwa rumah pelayanan yang akan diletakkan batu pertamanya hari ini kita jadikan sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ya tiapalah dibangun jote, maundongan dan laku kita jemaat keramat menjadi sebuah persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Bisa raka susi toh? Mekayakomi. Kalau itu menjadi persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan, sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Salja Talama tadi, mari kita keluarga, mari kita pribadi, dan mari kita melibatkan dan memanggil saudara-saudara kita untuk mengambil bahagian dalam kerinduan dan harapan ini. Dengan kata lain, bahwa dari keluarga-keluarga jemaat, dari pribadi-pribadi, kau usul rite dari kami Badan Pekerja Klasis, bisakah ada yang disebut dengan janji iman? Selama ini jemaat tidak hanya di Keramat, tapi di beberapa jemaat yang ada di kelas Pulau Jawa, ya kedeno itu kegiatan biasa membuka itu di sana list daftar sumbangan, daftar donatur. Tapi gereja Toraja menegaskan bahwa tidak ada itu istilah donatur, tidak ada itu istilah sumbangan ke gereja. Yang ada adalah persembahan. Semua penerimaan-penerimaan yang diberikan di dalam rumah Tuhan itu adalah persembahan, bukan sumbangan, bukan donatur. Masalah disumbang tupung matua, latongan rakato, taeto. Tapi kita mempersembahkan apa yang ada pada kita. Dan berbahagialah kita. Mbak misa sakri semen laku persembahkan jotu sesuai dengan kemampuan saya. Mbak misa itu batu behel tuku persembahkan sesuai dengan kemampuan saya. Tetapi gedung itu tidak akan selesai kalau semennya tidak cukup. Dinding gedung itu tidak cantik kalau masih ada satu behel yang tidak terpasang. Sehingga dengan demikian semua potensi yang ada di jemaat ini itu dipersembahkan untuk kerinduan dan harapan ini. Kondi kada mengakhiri ini, kami mau katakan, mari kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk kerinduan dan harapan ini, dan apa yang tidak bisa kita kerjakan, kau bagian nampung mata toh. Amin. Dan mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan atas nama Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Badan Verifikasi Klasis Pulau Jawa bersama dengan 23 jemaat dan pengurus organisasi intragerejawi, kami menyampaikan selamat HUT ke-60 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Tuhan memberkati kita semua. Kures sumangga. Shalom. Ya, kures sumangga.
Ya. Tak siapa kata malilu mo. Yan na rin malilu lah nak apa ke? Toy na rin malilu na rin kumande. Tadi abigit tamane kumande. Ya. Masih ada natura. Mbak bisa pakuang kak batu pira-pira dulu le. Ya. Sebelum kita tutup kita natura sebentar. Angkat kemana? Ya, piang obok-obok. Piang obok-obok buat teman ngopi dan teh. Barak puluh lotong. Tawai, minda kami. 200 pisan penduan pen. Pentalun. Ibu Habel tadi seru. Si taruh na, ma penduan na. Minda kami tawai. 200 pisan penduan pen. Talun. Ben nih. Lancar 200. Ibu Lena Sula. Si taruh na, ma pentalun na. Yang mana tuh? Nggak minta wei. 500 pisang pendompen talun. Enggak boleh. Siapa nih? Oke. Lete bayi apa lete asu teh? Oh lete bayi ya nggak salah. Lete bayi ditolok pamarasan. Wah mambing liu di kemai itu. Ya susi do penguburi leh. Rasana. Ayo tawai minta kami. Malah subang apa? 500 pisan. 500 pisan. 500 pisan pendompen. Lete bayi tolok pamarasan. 500 pisan pendompen talun. Oh pasal C. Samonggo. Apa katanya? Iya, Samonggo. Salonggo kira kolek. Salongge. Ya, indara kami lemak kalembok salongge. Tawe. Ya, cocok teh bagi penderita penyakit gula ya dikonsumsi. Iya, kita tidak konsumsi nasi ini yang dikonsumsi. Indra kami tawe. Pira 100 pisang pendompen pentalun. Papa Arlin. Angkat main. Angkat main. Apa mau? Dalle. Bay medal na ditunu-tunu. Oh, mami itu kata di pasir urusan kopi ke makareren. Ndak kami tawai. Dalle. Pira. Oh, nambah tak mai tongkan di dalle. Dipasang pira 200 pisang pendompen talun tanta mama pasti ular ini ya ini ada telur ayam kampung wah luar biasa nih orang Keramat demak patomanu kemudian mantana salongge ndak kami tawai pira 100 pisang pendompen talun Ibu Damaris patari purai Ya tepo tasak hasil kebun dari Kerawang. Oh, tipe C bang kamu. Ini mangga apa mana lagi? Harum manis. 100 pisang penduan. 200 pisang penduan pentalun. Dan lain dapat lawan Salongge. Sukapura tak banget ya Sukapura. Matawe. Oh Sukapura ya maaf Bu. Ayo kebun baru mana? Pira? Hah? 50 bisa duka di Pekada, Mesir orang Pekada. Hah? 200 pisang pendompen, pentalon Ibu Pendeta. Ya, Paria, mana bunga apeladaran teh membuah. 200 pisang pendompen, pentalon Ibu Pendeta Yulia. Pokon lotong. Pokon, minda ko minta wei. Pokon. Pira? 100 pisang penduan.
200 pisang pendompen, pentalon. Ibu takin. Ibu takin. Ya, ini pisang dari pohonnya langsung. Pira? 200 pisang pendompen, pentalon. Ibu Oma Sera. Masura aku milih. Oma Sera. Angkai. Weh, ya tadi ini apunti, ya teh putih. Putih teh. Putih, indah kami. Weh, rangan itu putih pak. Tadi punti, ini putih. Putih, apa sangat teh? Pisang kepok, putih manurun. Indah kami. 100, dah 2 tahu, kende kami bisa. 100, 200, pendompen talon. Oh mareti. Salongge. 100. 150. 150. Pendompen talun penden atau. Ditolep pau. Ndak kami. Pau. Langsung dari pohon. Serius, dari Kerawang. 100 pisan. 100 kende kami, 150. Pira 200 pisang pendompen pentalon. Mama Ano. Pudai kami. Pak Pio apa tuh? Pak Pio duku bayi. Pak Pio duku bayi pira 250. Pira 500 pentalon. Maaf siapa? Cek nama ya. Selanjutnya 200 pisang pendompen pentalon. Apalah abang kami modal agit toma api oleh Pak Pendeta. Inde pak, duku apa teh? Duku manuk. Pira 500 pisang pendompen apa talon ben nih? Ayam, indah kami. Nata abang mau kamaran nanti bagian timur. 500. Ayam. 500. Pisang pendompen talun. Opa salce. Beni oma. Oma reti. Apa teh? Piong apa teh? Manuk. Manuk komo. 500 pendompen pentalun. Mama anak natole. Apa teh? Ya duku bayi teh 500 penduan pentalon Oma tandi ontong ditoleh duku bayi nda pa 500 penduan pentalon ya ini terakhir untuk duku manuk ya buat itu Yolan belum Yolan babi tadi ya. Ayo manuk tampakan nama teh manuk. Letek nama dago atau kita emile lang kita pira. Duku apa teh? Duku manuk. 500 pendompen pentalon. Ibu Yeni tanduk. Sila abang mau duku baik sih. Duku baik ende baik. Pira 500 penduan pentalon. Opa pasang surat 500 penduan pentalon. Opa tanda ontong ini pira parfat. Oh ada mi 500 pisang penduan pentalon. Apa pasang surat? Nda pa kami? Nda pa 500? 500 pendompen pentalon ibu takin. Tabe kiri. Lancar siar ketemu surat
Pak Apiong obo. 200 pisan penduan pentalun. Oma Tante Mama. Kedua dari terakhir untuk Pak Piong. Pak Piong. Bukan Pak Piong ini Piong obo. Pak 100 pisan penduan pentalun. Minda, pira 200 pentalun. Weh, rio beme teman aku pisan ni nama ni nano. Yo, lepis. Ya, manuk Bangkok, asli dari kampung. Tak ada mental lagi manuk ayam jantan. Pira, Pak Pendeta Talurato indah kami. Tak apa nusul modal ate ke Talurato. Sama membela naik pesawat tadi. Talurato pisan. Talurato pisang penduan pentalun pertama ini kurungan daya pokok. Ini yang jangkar mamilu ditolok-tolok sare. Tawai pira ya nata amile langi kurang panan. Pira 500 pisang. 200 pisang penduan pentalun, pasal C. Mbak berkat temang. Woi inde pae. Manun nak kepuate. Pira? Opa berapa? 200. Pisang penduan pentalun. Kasih Mareti. Inde mental ternyata manu ayam jantan duka. Indah kami 300 pentalun langsung Bu Pendeta. Ya ini yang paling terakhir ya. Mbah. Oh iya. Inde pae. Indah kami. Indah kata biri ya ibu-ibu biri sama kapurung tak abang nama lelang manuk ke. Pak Kapurungi, pira? 300 pisang penduan pentalun. Mama Lori. Syuluk abang kamu saya. Ya, ini ada 2 beras. Jadi hasil panennya PKB Keramat juga ternyata mukun dilita kaduka. Jadi ini adalah hasilnya dan ini nanti akan dikonsumsi di Jemaat Keramat. Jadi saat ini PKB juga mau launching untuk gudang beras hari ini. Ya silakan yang mau coba beras merahnya. 200. Weh lami kilalaile mulai dari pembenihan pira 500 pisan penduan pentalun. Beras putih 5 kilo teh Cianjur asli modal 200 teh. Ndak kami weh tahu ini mudah pira 300 pisan penduan pentalun. Ya jadi yang masih minat beras nanti hubungin PKB siap ada di gudang berapa ton tapuk itu 1. Itu bukannya? Ya ada kata weh. Ya baik tapuk moto bagi bapak ibu yang sudah tak mau. Ya sudah memberi persembahan lewat lelang natura
kurang semangat, Tuhan berkati, semakin banyak berkat. Ya, selanjutnya kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk gedung pelayanan Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan dilangsungkan di sebelah gedung gereja. Jadi Bapak Ibu Pendeta, para tamu undangan, para sesepuh, dan segenap warga jemaat silakan menuju ke sebelah gereja yang sempat. Ayo. Setelah itu nanti kita langsung doa syukur. Doa syukur nanti sebelum kita menerima berkat Tuhan. Ambil pagi. Ayo Bapak Ibu Pendeta, Pendeta Emeritus, undangan, para sesepuh dan semua warga jemaat, silakan menuju ke sebelah gereja. Ya Pak Genlu, setelah selesai ini langsung Mak Genlu ya. Setelah selesai peletakan, kembali ke sini Mak Genlu, baru kita doa syukur.
Iya Bapak Ibu, sambil menyelam minum air karena Kampung Tengah sudah kelaparan, kita mau doa syukur sebelum kita menerima berkat Tuhan, dan sambil kita makan nanti setelah selesai makan kita akan magelu. Ya. Maaf ya, sorry. Sebentar habis makan. Ya maaf. Atau sementara makan, setuju nggak kita magelu sambil makan? Oh, tami Pak Bengan toding imidako. Habis makan ya. Oke. Sebelum menerima berkat Tuhan, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Emeritus Dariman untuk memimpin kita di dalam doa syukur. Iya, Rapak Komi dulu. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menikmati berkat Tuhan. Karena itu mari kita
berdoa. Dalam acara Napatilas pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa rangkaian acara demi rangkaian acara boleh kami lalui dengan baik. Kami tahu ini semua adalah karena penyertaan-Mu. Kami selalu berharap Tuhan yang terus memberkati jemaat-Mu di sini dalam mengangkat segala aktivitas mereka, rencana mereka, agar apa yang senantiasa dikemas, ini semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan juga bagi pelayanan bagi masyarakat di sekitar tempat ini. Kami berdoa untuk berkat yang disiapkan oleh panitia untuk kami santap. Sebelum kami satukan dengan tubuh jasmani kami, mari Tuhan Engkau layakkan bagi kami berkat ini agar berguna bagi tubuh jasmani kami. Dan dengan itu kami boleh melanjutkan aktivitas kami untuk terus menjadi alat saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan bagi panitia yang telah mempersiapkannya, Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati mereka semua. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Iya, kurang semangat. Disampaikan Bapak Ibu tamu undangan, silakan masuk di ruang serbaguna. Bapak Ibu sekalian, mari kita melayani diri sendiri. Mari kita membuka Pak Putu. Setelah ayo Om, masuk dalam. Di ruang. Weh, pokok makan kami dulu. Hah? Atau mau gimana nanti makannya? Mau makan dulu? Ayo makan yuk. Ada meja di sini, ayo.
sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidup. Oh, dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku Enggak, itu salah. sesuai kehendak-Mu, penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Iya, tes. Yesus, Kau terindah. Ya, sudah selesai makan, kita akan menyaksikan tari Pagelo yang akan dibawakan oleh anak-anak PPGT. Ya, kita akan menyaksikan tari Pagelo di Asia Komi, pela-pela si kokok-kokok kantong mi buat Mak Toding. Ya, jadi dalam tarian Pagelo nanti ada Pak Toding. Ini juga akan ditujukan untuk kas jemaat. Ya, mari berpartisipasi berapapun nilainya, mari berpartisipasi buat kas jemaat. Yang di ruangan bisa keluar, kita mau Pagelo. Gandanya di situ aja. Oh, kamu naik ganda ya? Oh. Berarti kebanyakan di rumah, jarang keluar. Lebih kencang klakson mobil. Oi. Ya. Ya, ibu-ibu lansia yang mau Mak Toding silakan, tapi jangan cuma Mak Toding, Pagelo juga.
Ya, Pak Toding. Ya, Toding hari ini juga akan kita masukkan di dalam kas jemaat. Pakai pancing. Boleh manggil loh kami. Ya teh Pak Toding teh mau sisi teh, sisi omai teh. Ya buat mendukung kas jemaat kita. Ya silakan panggil lo ibu-ibu ya. Mbak Susi, anak apa jalan, budak tahu masiri jadi. Yang malu-malu saya layanin. Mana ibu-ibu lansia? Ya, berkat Tuhan mengalir terus. Yo, saat mangkom itu dah matoding ya. Si lupa kada mo ya ma anu to, ma gelo. Oke, goyang terus sampai abu naik. Jangan gerakan cepat, lansia tidak bisa. Sang bendana mo. Ya, sambil Mak Toding yang mau berminat beras Cianjur, beras merah ada di belakang.
harga 18.000 per kilo. Itu punya PKB. Siapa yang lambat, dia tidak dapat. Yang minat beras merah Sudah dan hampir Cianjur habis. ada di belakang. Yang kita makan hari ini itu pulem dan harum. Pandan wangi. Stoknya terbatas. Daripada ke Cianjur beli. Langsung diambil di belakang, langsung dibayar. Mengalibar aku Mi. Di belakang ada siap. Makin lu toro kami mi sisiara tuh. Tadi itu karena ada lansia. PKB Woi, yang duduk, ada duduk. di- Ibu-ibu duduk. Jongkok. Ya, tampak penari tahun 60-an. Undir kami. Ya. Oke. Lanjut ibu-ibu makin lo. Lanjut Dero, bersihkan mituan Pak Mima Dero. Ya, kura semangat Bapak Ibu atas persembahannya. Terima kasih anak-anak kami dari Galaksi. Di mereka aja. Iya Dero, habis ini kita akan mengadakan lomba domino. Adapun hadiah utama dari domino adalah beras 1 karung, juara 2 beras 1 karung, juara 3 beras 1 karung, juara 4 1 karung. 1 karung berisi 8 liter, 6 liter, 4 liter, dan 2 liter. Oke. Silakan mendaftarkan diri. Kaberni tolong didaftar. Domino. Silakan mendaftar ke saya yang minat main domino. Silakan mendaftar ke saya di panggung. Tidak ada pasangan, sama-sama perjuangan kartunya. Tidak ada pasangan. Yang mau beras terbatas, di sana sudah berebut. Ya, silakan beli beras di belakang. Yang kuat kakinya Stok terbatas. silakan melingkar. Iya, silakan beli beras. Berasnya langsung dari Cianjur, dari pabrik. Om Pasolang jangan balik dulu karena mau disiksa nanti. Terima
kasih untuk dekorasinya. Tuhan memberkati. Lah dilenten-lenten dulu mana sih beda. Silakan daftar yang mau main domino. Hadiahnya beras, tidak ada leng, domino saja. Bukan juga pasangan, sama-sama memperjuangkan kartunya. Daftar ya, silakan beli beras di belakang beras PKB Cianjur. Setra Ramos. Pandan Wangi, Puleng. Pandan Wangi sudah dinikmati tadi. Puleng. Daftar di Patitus. Kalau silakan. lapar tidak perlu lauk. Nah ini lihat deh PKB ini, di bawah 1 karung. Siapa lagi? Silakan mendaftar. Tuh berasnya sudah hampir habis tuh. Rebutan. Yang mau foto booth silakan di sebelah kanan, foto booth. Yang mau foto booth ini silakan sebelum dibongkar. Foto booth. Tuh berasnya, beras PKB di sana sudah hampir habis. Rebutan. Tuh, ibu-ibu lagi rebutan di belakang. Rebutan duku bayi. Ya, yang masih mau daftar domino silakan cepat. Ayo, beras tinggal 2 karung.
Ya, sisa 2 karung. Ya. Beras sisa 2 karung. Yang merah sisa 10 karung. Masih ada 10 karung yang merah ini. Cuma yang putih hampir habis. Sudah hampir habis. Beras Cianjur. Langsung dari Cianjur. Berasnya langsung dari Cianjur. Nah, yang kita rasakan hari ini itulah beras Cianjur. Dan stok banyak di gudang PKB. Dipasarkan. Beras Cianjur, gudang PKB dipasarkan. Jadi kalau belum sempat beli sekarang bisa di online ya. PKB. Ya, yang belum dapat beras mungkin karena habis akan berkesinambungan terus, jadi bisa di online. Terima kasih.